Logikanya begini, Mbak Anneke. Kita kalau melihat aliran dana THR saat Lebaran, bisa kita dekati dari pergerakan arus manusia, ya. Kemudian diikuti oleh permintaan barang dan jasa yang mengikuti arus manusia tersebut. Nah, hipotesanya adalah di daerah yang semakin banyak arus mudiknya, maka semakin banyak permintaan barang dan jasa. Dari sinilah kita akan tahu kemana saja mengalirnya dana THR Lebaran. Nah, kalau saya perhatikan dari data Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) menunjukkan bahwa jumlah pergerakan masyarakat saat musim mudik Lebaran 2023 diperkirakan luar biasa naiknya, Mbak Anneke, dari 85,5 juta orang tahun lalu. Tahun ini diperkirakan sekitar 123,8 juta orang. Artinya ada kenaikan yang signifikan, saya kira 14,2%. Ya. Jadi kita melihat di tahun ini animo masyarakat untuk pulang kampung itu luar biasa tingginya. Nah, pertanyaannya, daerah mana, ya, daerah mana yang akan banyak aliran dana THR saat Lebaran? Ya, kita lihat aja dari arus pemudik. Berdasarkan data diperkirakan yang pertama itu adalah Provinsi Jawa Tengah, yang kedua adalah Provinsi Jawa Timur, kemudian diikuti Jawa Barat, yang keempat adalah Jabodetabek, dan yang lain, dan yang terakhir lah yang cukup besar juga adalah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu daerah-daerah yang saya kira aliran dana THR itu cukup besar pada saat Lebaran nanti. Kemudian kalau kita lihat dari sisi sektoralnya, ya, hal ini kita bisa dekati melalui data inflasinya, Mbak Anneke, ya, selama perayaan Idul Fitri. Kalau kita amati dari beberapa Idul Fitri yang beberapa tahun lalu, kontribusi yang cukup besar terhadap inflasi adalah kenaikan tarif angkutan dan bahan pangan. Ya, kenaikan inflasi pada kedua komoditas ini tersebut mengindikasikan bahwa tingkat permintaan pada sektor transportasi, begitu juga bahan pangan, itu meningkat signifikan ketika Lebaran. Yang kemudian ini akan menjalar ke sektor lain tentunya, yaitu sektor hotel dan restoran, serta sektor akomodasi, makanan, dan minuman. Begitu, Mbak. Tadi sudah disampaikan sedikit seperti apa proyeksi inflasi di Jawa Tengah oleh Pak Sumarno. Kalau menurut BRI sendiri, seperti apa peluang kembali meningkatnya inflasi di bulan April ini terkait juga dengan Hari Raya Idul Fitri? Kalau kita lihat data historis tahun 2017 sampai 2021, tapi tidak memasukkan pada saat pandemi, ya, Mbak Anneke, tahun 2020 kan inflasi memang sangat rendah. Nah, tingkat inflasi nasional itu secara rata-rata meningkat sekitar 0,45% month on month, ya. Dengan begitu tingkat inflasi pada April 2003 secara bulan diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan Maret, ya, 2023. Umumnya, ya, kenaikan inflasi ketika menjelang Lebaran relatif lebih tinggi dibandingkan hanya memasuki bulan Ramadan. Saya melihatnya kenaikan inflasi pada saat Lebaran hal yang biasa karena naiknya permintaan barang dan jasa yang bersifat musiman dan tentunya bersifat sementara. Oleh karena itu saya melihatnya, ya, ini harus disikapi sebagai berkah setiap tahun, ya, yang artinya perekonomian semakin menggeliat di saat Lebaran. Nah, ini kita bisa buktikan, ya, sejalan dengan hasil survei konsumen Bank Indonesia pada Februari 2023, di mana menunjukkan pertumbuhan ekspektasi pendapatan dan ketersediaan lapangan kerja saat ini meningkat. Ya. Kemudian kalau kita lebih lanjut, tadi sempat disinggung, ya, kondisi ini ditopang oleh juga pembagian THR pada Lebaran, kemudian ada gaji ke-13 dan kenaikan gaji pekerja formal pada kuartal kedua. Maka ya wajar-wajar saja nanti inflasi akan naik dibandingkan bulan Maret, ya, yang seperti dikatakan oleh Pak Sumarno tadi, maka inflasi
bisa di kisaran mungkin sekitar 0,3 atau 0,4 untuk tahun ini. Gitu Mbak Anke. Baik, 0,3 atau 0,4 begitu ya. Lalu kira-kira di Ya. bulan Mei ini akan menurun lagi hingga ke berapa Pak? Karena tadi Bapak katakan ini mungkin sementara, apakah mungkin akan berlanjut ke bulan Mei dari bulan April? Nah, karena sifatnya temporary, ya, demand yang naik signifikan di bulan April di masa Lebaran, ya, ada kemungkinan nanti di bulan Mei terjadi deflasi, ya. Itu juga hal yang biasa karena itu kan berkaitan dengan masalah statistik saja, gitu. Begitu Mbak Anke. Baik, apakah dengan pertimbangan ini Bank Indonesia juga memiliki peluang untuk mempertahankan suku bunga acuan di tahun ini? Saya kira melihat kondisi global, kemudian melihat juga kondisi inflasi di perekonomian domestik, bukan tidak mungkin ya BI akan mencoba mempertahankan suku bunga acuannya sampai akhir tahun. Tapi nanti kita lihatlah situasi di semester kedua. Apakah Fed Fund Rate benar-benar sudah berhenti menaikkan suku bunganya? Nah, di situ kita akan bisa tahu posisi yang sebenarnya, apakah BI akan menaikkan atau tetap bertahan di suku bunga acuan yang sekarang ini.